Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, salat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan. Kita wajib dirikan sekali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah solatnya. Bila ibadah solatnya sempurna, maka diterimalah solat dan seluruh amalnya, dan apabila ditemukan solatnya yang kurang atau tidak baik, maka ditolaklah solatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, senang dengan riba, menggunjing tetangga, bahkan tak segan untuk menghindar dan merendahkan sanak saudaranya. Orang ini berarti tidak merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ibadah sholat merupakan urusan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda sholat seseorang yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Sa'id Al-Harwani, sesungguhnya Allah hanya menerima salat seseorang yang bersifat tawaddu karena keagunganku, dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang bertawaddu kepada Allah. Sahabatku yang beriman, sifat tawaddu dalam sholat adalah sifat merendahkan diri, merendahkan hati, bahwasanya kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah,
Mungkin di kehidupan dunia kita adalah orang yang terhormat, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki pangkat. Tapi di hadapan Allah kita hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk bertakbir, ketahuilah kita sudah meninggalkan dunia kita, sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak sombong. Tawaduk dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat dia sombong, karena dia tahu itu semua adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan tidak untuk memperbudak orang lain, karena dia yakin hartanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan tidak membuat dia tinggi, karena dia tahu pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Orang yang diterima sholatnya akan merasa dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga adalah tidak mengulangi kemaksiatan yang dilakukannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hidup kita pasti merasakan pernah melakukan dosa atau bermaksiat kepada Allah, entah itu kita sadari ataupun tidak, entah itu besar ataupun kecil. Mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah menggunjing tetangga atau menyakitinya, atau mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri kita. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menurut keinginannya sendiri. Yang kelima, orang yang gemar berzikir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah. Dia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga dia akan cenderung berzikir mengingat sang penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasa tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang sholatnya diterima, bukan hanya saat di atas. Dia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau susah pun dia selalu melihat ke bawah, sehingga secara tidak langsung dia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Dia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga dia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga.
Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Nah, sahabatku semua yang beriman yang dirahmati Allah, salat yang diterima oleh Allah tidak hanya akan berdampak baik pada diri sendiri, bahkan sekelilingnya akan berdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semoga kita menjadi salah satu orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.